Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang di belakang dengar saya nggak? Halo. Yang di sana dengar saya? Iya. Mohon maaf ya, tadi kalau Ibu MC menyebut nama saya Pak Mandala ya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Waduh, saya kurang terkenal. Yang kenal baru Bu Romla, Bu Yeni, dan kawan-kawan di pengurus tentunya. Ya, saya hormati Ustadz Sabarudin, Ustadz Nur Samsu, Ibu Ketua, Bu Romla, dan seluruh Majelis Istiqomah. Pertama saya sampaikan terima kasih atas undangannya. Yang kedua saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Istiqomah. Tepuk tangan. Saya memang baru pertama di sini, tapi saya tidak pertama bekerja sama dengan Istiqomah. Ya, rekan-rekan sekalian, saya butuh waktu 5 menit lagi, 5 menit saja ya di sini. Saya butuh 5 menit saja. Karena di luar sudah mulai ramai, jadi 5 menit saja. Saya sedikit memberikan saran dan nasihat kepada rekan-rekan sekalian. Tentunya kalian sudah tahu bahwa situasi Hong Kong sekarang berbeda dengan dulu ya. Sekarang agak panas sedikit ya. Bukan cuaca yang panas, tapi situasi politik dan keamanan jadi agak panas ya. Saya yakin kalian semua sudah tahu situasi yang berkembang. Saya yakin bahwa senior-senior, pengurus, ustadz, semua juga sudah memberitahu apa yang terjadi. Pun demikian, perkembangan keamanan KJRI juga terus sampaikan melalui Facebook KJRI. Kalian semua punya Facebook kan? Ya, tolong dilihat di Facebook terus, karena setiap saat kami memberikan himbauan apa yang perlu dan tidak dilakukan selama kondisi seperti ini ya. Misalkan hari ini ada rencana demo dari Victoria Park ke Sentral. Meskipun polisi tidak memberikan izin, namun pendemo tetap akan melakukan. Efeknya nanti kemungkinan akan ada bentrokan. Nah, guna mengantisipasi hal seperti ini, saya mengharap kawan-kawan setelah selesai nanti dari sini segera kembali ke kediaman masing-masing, segera kembali ke tempat masing-masing. Nggak usah jalan-jalan dulu, karena KSBB akan sedikit berasap, ya. Pasti akan banyak gas air mata yang ditembakkan, ya. Saya khawatir kalau nanti MTR juga akan ditutup, ya. Ya, makanya secepatnya. Namun demikian, kalau ada kawan-kawan nanti yang ada masalah, kawan-kawan yang tidak bisa pulang, tidak bisa menemukan jalan, silakan hubungi nomor KJRI yang tertulis di Facebook tersebut. Dengan senang hati kami akan berikan guidance langkah-langkah kemana kalian harus mencari jalan. Dan kami juga membuka shelter di KJRI seandainya teman-teman terjebak, tidak ada kendaraan, tidak ada yang menolong, silakan lari KJRI. Kita ada shelter, ya. Kami buka shelter selama kondisi saat ini berlangsung. Sudah ada beberapa kawan yang sejak bulan Agustus lalu itu agak panas, itu juga kita tampung sementara sampai ada kendaraan berikutnya ya. Semua tahu KJRI kan? Tahu. Syukurlah. Oke, itu yang pertama. Satu lagi teman-teman, terutama pengurus, untuk mengantisipasi kondisi Hong Kong yang panas, ya. Saya akan selalu mensupport, KJRI akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan teman-teman semua. Support yang kita berikan adalah memberikan saran kapan acara dilakukan, siapa yang harus diundang, di mana acaranya. Kami berkomunikasi terus itu dengan pengurus. Semuanya demi kelancaran acara ini. Ya, kalian harus berterima kasih kepada jajaran pengurus. Mereka lah yang persiapkan acara ini berlangsung dengan baik. Tepuk tangan untuk pengurus. Teman-teman pengurus, saya menghimbau dalam beberapa hari ini ada memang situasi-situasi yang kita sudah prihatin.
Ada kawan-kawan dari Indonesia, ada teman-teman, ada WNI yang masuk namun ditolak. Namun ditolak masuk karena alasan imigrasi. Ya, ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru. Ini terjadi terus-menerus. Memang itulah sebuah negara yang begitu. Mereka berhak untuk menolak orang masuk apabila orang tersebut tidak memberikan keuntungan atau merugikan atau mengancam suatu negara. Mereka berhak itu. Ya. Maka dari itu saya sarankan teman-teman tetap patuhi aturan dan prosedur yang disarankan oleh pemerintah Hong Kong. Ya, semua prosedur yang sudah ditetapkan, pengajuan acara, siapa yang diundang, kapan dan sebagainya, itu tetap harus dipatuhi. Jangan dilompati, jangan pernah mengganti hari, jangan pernah mengganti ustadz yang datang. Karena kalau kalian mengganti ustadz yang datang, nanti konsekuensinya bisa jadi ustadznya ditolak. Kalau sampai ustadz ditolak, yang malu siapa? Yang malu siapa? Iya, kita semua malu. Panitia malu, umat malu, bahkan kita juga malu KJRI. Ya, makanya untuk menghindari itu tetap kita harus ikutin aturan-aturan yang sudah berlaku. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan kenapa mereka dilarang masuk, itu sulit untuk saya jelaskan. Tetapi secara umum bisa saya katakan bahwa orang-orang yang dilarang masuk, pertama adalah orang-orang yang tidak mempunyai kejelasan datang. Kenapa disebut tidak jelas? Karena ketika ditanya, ketika ada secondary check, pemeriksaan tambahan, mereka tidak bisa memberikan alasannya. Ditanya tidak tahu, tidak bisa menjawab, apalagi berbahasa Inggris, ya. Tidak tahu apa tujuannya, kemana, dengan siapa nanti ketemu, pasti orang itu akan ditolak. Yang kedua, orang-orang yang dianggap meresahkan ketika mereka akan datang. Yang diharapkan ke sini adalah untuk orang Indonesia, ya. Yang diharapkan datang adalah orang-orang yang berikan kesejukan, rahmatan bagi seluruh pegawai migran yang ada di sini. Bukan tukang kompor, bukan yang bicaranya membuat panas situasi. Ya, saya tidak bicara hoax di sini, tapi paling enggak kita butuh orang-orang yang menenteramkan. Karena Hong Kong situasinya saat ini memang sudah panas. Kita perlu orang-orang yang menenteramkan. Setuju? Nah, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, biasanya teman-teman ada yang agak agak mencoba mensiasati. Jadi acara tetap punya acara, waktunya tetap ada. Namun ketika ada detik terakhir biasanya ada masalah dengan yang akan diundang, ya, ada masalah yang akan diundang. Terus diganti nama itu dengan siapapun ustadz yang mau datang. Ini nggak boleh, ya. Ini tidak boleh rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena mereka akan tetap melalui pengecekan lagi. Kalau sampai tiba-tiba diganti namanya, sedangkan di imigrasi sudah di daftar si A, si B, si C yang akan datang. Ketika nggak ada di daftar akan ditolak. Ya, itu tuh demi keamanan. Ya, kalau nanti kalian dengar pasti ada berapa waktu ke depan ini orang-orang yang ditolak. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan, ya. Alasannya ya simpel itu aja, ya. Bukan karena politik, bukan karena sentimen A dan B, kelompok A dan B, tidak, ya. Mudah-mudahan mengerti, ya. Baik, saya rasa hanya itu pesan saya. Satu lagi, kami dari JRI sangat mendukung acara ini, dan saya tadi melihat bahwa banyak sekali ternyata yang datang dan tempat ini merasa sempit, ya. Tempat ini merasa sempit, ya. Banyak juga teman-teman yang mau tampil tapi panggungnya ternyata hanya 2 meter. Untung aja Al Istiqomah tidak punya pencaksilat, ya. Kalau punya pasti tambah sempit lagi, ya. Mudah-mudahan nanti kami akan koordinasi dengan pengurus. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat tempat yang lebih longgar lagi. Ya, kami hanya bisa mensupport, kami bisa memberikan rekomendasi seandainya ada teman-teman yang mungkin melihat atau mengetahui ada teman-teman yang lebih longgar lagi, kita bisa bantu nanti dengan rekomendasi-rekomendasi. Doa dari rekan-rekan sekalian. Ya. Baik, itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.